Jadi kalau hidup kita gelap itu bukan karena kita nggak bercahaya, tapi karena cahaya Allah itu tertutup oleh maksiat kita, oleh dosa kita. Nah, semakin kita banyak masalah, semakin banyak tumpuan dosa kita, Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Vertizon TV dimanapun Anda berada, ya kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, ya kan? Dan kenapa masih bingung ya menu buka puasa nanti mau apa? Kalau kemarin udah es kelapa, es buah juga udah, terus habis itu ada pisang hijau juga udah. Ya kali ini air putih aja nggak apa-apa ya Mas ya. Sehat ya. Air putih sama kurma 3 kan. Iya. Sunnah Rasul juga ya kan, itu sehat, itu malah paling seger juga. Nah semoga pokoknya semuanya dalam keadaan sehat sehingga teman-teman bisa gabung terus sama Vertizon TV. Kita sharing ya, ngobrol-ngobrol santai sebelum buka puasa. Masih barengan Dini Nuta juga Ustadz Munif. Pastinya sore hari ini mau ngobrolin tentang apa nih Us? Oke, baik, tentang ampunan Allah. Ampunan Jadi, Allah yang kita tuh kalau kita lihat ya, jadi gini Mbak Dini, doakan terus ya Us. Hampir semua persoalan kehidupan itu akan beres dengan kita diampuni sama Allah dosanya. Oke. Atau apa artinya? Artinya kita punya masalah itu karena kita punya dosa. Jadi ketika kita punya masalah itu kita punya dosa. Loh, berarti orang yang hidupnya lancar gak punya masalah, gak punya dosa, Ustaz? Bukan gitu. Kalau orang itu terlalu parah dosanya malah kadang dicuekin sama Allah, gak diuji gitu loh. Ya, jadi jangan GR. Wah, itu lancar banget Ustaz. Ya kelihatannya kok hidupnya itu lancar, jaya, bahagia, enak banget gitu. Kayak siapa tahu itu gak diuji sama Allah. Ya sudah, kamu minggir. Karena Allah itu kalau senang dengan hambanya akan diberikan ibtala, istilahnya itu. Ketika Allah akhaba ya, mencintai hambanya, itu ibtala, akan diberikan ujian. Nah, ujian ini sebetulnya muncul karena si hamba ini ada dosa. Lah Allah ingin menghapus dosanya. Nah, caranya dikasih masalah, caranya dikasih ujian, caranya dikasih musibah, dari yang ringan, sedang atau berat, tergantung Allah yang ngasih. Nah, setelah dikasih itu, kemudian orang ini tergerakkan untuk minta ampun sama Allah. Maka kalau kita punya masalah itu kan cuma dua pikirannya Mbak Dini. Gimana solusinya atau gimana aku minta maaf sama Allah. Nah, yang betul jangan cari solusi, karena nggak bakal ketemu. Ya kita minta ampun sama Allah. Oh ya Allah, engkau kirimkan ini itu karena mungkin dulu aku pernah gini-gini ya Allah. Aku lupa bertaubat ya Allah. Akhirnya dia tobat nasuha, akhirnya dia memperbanyak istighfar. Selama Ramadan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah jannatu wa Allahumma innaka kuntu fa'fuani. Kan itu doa minta ampun sama Allah kan? Nah, doa itu satu-satunya doa yang direkomendasikan untuk dapat Lailatul Qadar, yaitu doa selama bulan puasa, yaitu cukup itu. Kenapa? Karena kalau sudah diampuni sama Allah, udah, kita posisinya itu berarti apa yang menutupi diri kita, cahaya dari Allah itu akan terbuka. Maka nur cahaya Allah itu masuk, ya hidayahnya, ya rezekinya, ya barokahnya, ya kebahagiaan, semuanya mengalir dengan derasnya. Jadi kalau hidup kita gelap itu bukan karena kita nggak bercahaya, tapi karena cahaya Allah itu tertutup oleh maksiat kita, oleh dosa kita. Nah, semakin kita banyak masalah, semakin banyak tumpuan dosa kita Mbak Dini. Makanya di bulan Ramadan ini Allah buka spesial pembersihan, detoksifikasi, jerawat-jerawat atau apapun itu namanya kasarannya begitu, untuk dihilangin, bisul untuk dihilangin. Dia masuk ke sesi perawatan. Dia masuk ke klinik gitu. Udah ada dokternya, udah ada obatnya, udah ada bahan-bahannya. Untuk kemudian dia keluar dari klinik itu harusnya tambah cantik kalau merantau gitu kan. Nah sama, ketika Ramadan ini Allah setting ini. Puasa, sholat malam, ngaji, semuanya udah dikasihnya untuk apa? Untuk detoks semua dosa-dosa kita itu. Harapannya, makanya kan lihat di hadis itu, man soma, siapa yang puasa Ramadan, imanan dengan iman karena Allah, wahtisaban dan dengan dihitung dengan ilmu Mbak Dini. Gimana cara puasanya, gimana cara tarawihnya dan macam-macam. Wufirolahu, Allah akan ampuni mata qadama min dambi, dosa-dosa yang lalu. Yang lalu itu berarti kan panjang ini lalu itu. Bisa setahun, 2 tahun, bisa sampai dulu kita lahir punya dosa pertama. Itu akan Allah ampuni. Keren toh? Jadi puasa itu eksaminnya diampuni sama Allah dosanya. Jadi puasa itu enggak ada hubungannya sama kalau kamu puasa kamu akan tak beri mobil baru, enggak. Kalau kamu puasa kamu tak beri rumah baru, enggak kata Allah. Kalau kamu puasa serius, aku ampuni dosamu.
Kenapa? Karena kalau engkau ampuni dosa, aku ampuni dosamu kata Allah, maka you mau minta apa saja beres. Gitu. Saking orang-orang sufi itu mengatakan, jika engkau tahu, kamu tuh tak perlu meminta pada Allah, Allah sudah tahu apa kebutuhanmu. Hanya saja doa itu untuk sopan santun. Azab, walaupun Allah tahu, ya jangan sampai kita diam. Kau tahu kan ya Allah ada. Kau kan tahu ya, kau diam aja kan ya nggak gitu. Itu kan sopan santun. Walaupun tahu kita kan ngomong. Walaupun kita itu temannya, akrab, tapi kalau mau masuk rumah ya dodok tuh. Jangan sampai kemudian kan, wah karib, keluarga sendiri ya tetap ngomong kan. Itu kan sopan santun. Nah jadi doa itu hanya sopan santun bagi para sufi itu, karena Allah itu sejatinya tahu apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hajat kita, cita-cita, harapan kita. Allah itu tahu semua, bahkan lebih rinci tahunya daripada kita sendiri. Benar. Maka kalau kita minta jangan terlalu rinci, nanti dikira kita tuh meremehkan Allah itu. Ya Allah, aku minta mobil yang seri terbaru ini ya Allah, yang ini loh ya Allah, yang warnanya ini, karena ini yang ini kan double gadan ya Allah. Kayak Allah nggak tahu mobil aja. Jadi nggak usah terlalu detail gitu amat. Minta-minta aja sama Allah kebahagiaan, ketentraman, rezeki halal barokah, gitu aja. Itu nanti biar Allah nafsukan. Makanya ada gojekan menarik, Mbak. Dari Gus Ba itu. Kenapa kalau kita minta kaya itu susah sekali? Kaya. Ya karena malaikat nggak ikut mengamini, nggak ikut mengasih doa kita. Lah kok bisa? Lah karena malaikat itu nggak butuh kaya. Aku tuh nggak butuh kaya ya, malaikat nggak butuh kaya, makanya malaikat tuh nggak mau nerusin doanya orang minta kaya itu nggak mau diterusin sama malaikat. Nah triknya gimana? Minta rahmatnya Allah. Nah kalau rahmat itu biar Allah yang nerjemahin. Kalau rahmat, malaikat juga butuh rahmat, ditawarin sama Allah. Ini ya Allah nih, hambamu butuh rahmat ya Allah, aku juga butuh. Kalau uang, karena malaikat nggak butuh uang, mau minta uang ya udah aku nggak usah, aku nggak minta uang kok, gitu loh. Jadi logisnya kan seperti itu. Jadi oleh karena itu rahmat Allah itu akan muncul kalau kita dosanya itu dimintakan ampun sama Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita nggak boleh berhenti, artinya bukan berarti terus ngomong itu, tapi paling tidak kita banyakin tuh wirid asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah jannata wa atubu minar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu kita banyakin sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan begitu dosa kita diampuni sama Allah. Kalau udah diampuni Mbak Dini, namanya diampuni Mbak Dini, itu terbuka lebar, tiba-tiba plong gitu kan. Oh ini toh. Oh jadi dia bisa bilang oh itu kalau dosanya, karena dosa itu membuat gelap. Nah begitu dosanya ampun, menjadi terang. Nah kelihatan semua, enak semua, lancar semua. Insya Allah demikian. Maka jangan lewatkan Ramadan ini tanpa ampunannya, karena tiba-tiba Rasulullah pernah naik ke atas tangga sebelum khutbah. Naik tangga pertama amin, kedua amin, ketiga amin. Nah salah satu aminnya ditanya sama sahabat, engkau mengaminkan apa? Tiba-tiba tadi ada malaikat datang, malaikat Jibril, kemudian bilang, dia berdoa malaikat Jibril ini, dan aku mengaminkan doa itu. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, celaka orang-orang yang Ramadan telah bersamanya dan meninggalkannya dia, sementara dia nggak dapat ampunan dari engkau, maka dia celaka ya Allah. Nabi mengatakan amin. Nah jadi jangan sampai kita jadi orang celaka. Gitu Mbak Dini. Oke, baik ya. Moga-moga kita juga termasuk orang-orang yang dapat ampunan ya, Us ya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz Munif untuk sharingnya sore hari ini. Nanti pokoknya kita bakalan balik lagi dengan sharing is caring yang temanya itu lebih menarik lagi ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel dari Vertizen TV. Kalau gitu Dini Nita dan juga Ustadz Munif pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.